memang di antara kalimat yang ditulis oleh Abu Hanifah dalam wasiatnya itu ada yang cocok untuk menjelaskan kalimat ini, tapi belum ketemu ya. Oke, nggak apa-apa kalau sudah begini, kita pakai kaidah ya. Kita pakai kaidah, bukan Quran, bukan hadis ya. Bukan Quran, bukan hadis, tapi kaidah. Namanya unzur ila ma qala wala tanzur man qala. Ya. Lihatlah apa yang dikatakan. Ya. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang berkata. Nah, ini kaidah nih. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Boleh juga begitu kaidah itu, walaupun ditentang juga oleh kaidah lain terkait dengan pertanggungjawaban ilmiah. Ya tidak apa-apa ya. Qala wa kamalu maqamil ikhlasi dan sempurnanya makom al-ikhlas. Makom ikhlas. Makom itu kedudukan dan tingkatan. Makom itu kedudukan dan tingkatan. Kedudukan atau tingkatan yang relatif established. Relatif apa? Relatif established. Berbeda dengan hal. Kalau hal itu belum established. Ya. Kalau makom relatif. Walaupun relatif juga. Relatif established. Dan sempurnanya makom atau kedudukan atau tingkatan al-ikhlas yahsulu terjadi bisuhudil abdi terjadi dengan seorang hamba menyaksikan anna amalahu bahwasanya amalnya as-salihah yang soleh makhlukun lillahi ta'ala diciptakan lillahi ta'ala untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ala sabilil yakin di atas jalan keyakinan laisa lahu tidak ada bagi hamba itu minhu dari amalnya siwa nisbatit taklifi faqat selain penisbatan taklif atau pembebanan saja. Taklif atau pembebanan dari Allah maksudnya, pembebanan dari Allah saja. Waman dan siapa saja syahida yang menyaksikan amalnya khalqan lillahi ta'ala sebagai ciptaan Allah SWT ala sabil yakin atas jalan keyakinan lam yatlub maka ia tidak meminta alaihi atas amalnya sawaban pahala walam tatrukhu dan tidak akan mengenai amalnya tatrukhu seartikan mengenai sajalah, aslinya sih mendatangi ya, tapi tidak akan mengenai amalnya afatul amal, penyakit amal as-salasati yang tiga yaitu ar-riya'u riya wal kibru dan ketakaburan wal ujubu dan ujub. Riya, kibr dan ujub. Nah, terakhir wa an Sahlin ibni Abdillah dan diceritakan dari Sahal bin Abdullah al-Tustari ya. Sahal bin Abdullah al-Tustari. Beliau berkata, Sahal ini ulama ya, dia bukan sahabat, bukan tabi'in ya, tapi ulama yang sangat memperhatikan aspek-aspek hati. Sahal bin Abdullah al-Tustari namanya ya. Jadi aspek-aspek hati beliau sangat concern. Nah, beliau berkata begini, la ya'rifur riya'a illa mukhlisun. La ya'rifur riya'a tidak mengenal atau mengetahui riya illa mukhlisun kecuali seorang yang ikhlas. Walan nifaqo dan tidak mengenal kemunafikan illa mu'minun kecuali seorang yang beriman. Walal jahla dan tidak mengenal kebodohan illa alimun kecuali seorang yang alim. Walal maksiata dan tidak mengenal maksiat illa muti'un kecuali orang yang taat. Oke ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ini saya merasakannya sebagai
sesuatu yang kelasnya itu kelas berat. Dan apa yang akan saya jelaskan ini, saya hanya menangkap sebagian kecil saja dari apa yang dimaksud oleh beliau. Saya merasa begitu. Saya hanya menangkap sebagian kecil saja dari apa yang dimaksud oleh beliau dalam tulisan-tulisan syarah terhadap cabang iman yang ke-45 ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, cabang iman yang ke-45 adalah ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Ini di masa lalu tuh ikhlas beramal itu jargonnya Kementerian Agama ya. Jargonnya Kementerian Agama itu ikhlas beramal. Nah, di periode yang lalu juga itu setiap kabupaten itu bikin jargon atau bikin moto. Nah, yang menarik itu adalah saya berasal dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Moto atau jargonnya Kabupaten Demak itu adalah beramal. Moto atau jargonnya itu apa? Beramal. Terus Kabupaten Pemalang, moto dan jargonnya itu adalah ikhlas. Nah, ikhlas. Jakarta waktu itu jargonnya adalah tegar beriman. Waktu itu ya. Sekarang udah gak dipakai lagi jargon-jargon itu. Terus Kabupaten Bogor itu jargonnya teguh beriman. Atau kebalik mungkin ya, atau kebalik ya. Nah, yang lucu tuh guyonannya tuh begini. Kalau ada orang Pemalang menikah dengan orang Demak, maka menjadi Kementerian Agama ya. Karena Kabupaten Pemalang jargonnya ikhlas, Kabupaten Demak jargonnya beramal. Nah, digabungkan menjadi ikhlas beramal, itu menjadi jargonnya Kementerian Agama ya. Itu guyonan dan bercandaan, tapi sepertinya itu sudah nggak dipakai lagi sekarang ya. Sudah nggak dipakai. Bogor tegar beriman ya. Jakarta teguh beriman. Kayaknya udah nggak dipakai lagi ya. Oke, percandaannya udah lewat ya. Jadi kita kembali ke komik utuhian ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita ingin iman kita, iman yang ada dalam hati kita itu senantiasa terjaga, terpelihara, bahkan terus tumbuh ya. Semakin hari semakin kuat, semakin kokoh ya. Ibarat pohon tuh akar-akarnya menghunjam semakin dalam, batangnya semakin besar, memunculkan banyak dahan. Di dahan itu bermunculan cabang-cabang, di cabang-cabang itu bermunculan ranting-ranting ya. Lalu banyak daun, banyak bunga dan banyak buahnya, dan manis atau nikmatnya buah itu bisa dirasakan oleh banyak kalangan. Kalau kita ingin punya iman yang seperti itu, maka kita perlu memperhatikan cabang iman yang ke-45, yaitu terkait dengan ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, biasanya urusan ikhlas itu ditempatkan di awal. Biasanya ya, urusan ikhlas itu ditempatkan di awal. Tapi ini oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, dan karenanya Syekh Nawawi Al-Bantani mengikutinya, ikhlas itu ditempatkan di tengah, bukan di awal. Barangkali maksudnya adalah ya supaya mempengaruhi awal dan mempengaruhi akhir. Maksudnya wallahu alam ya. Jadi oleh beliau ditempatkan di tengah, di nomor 45. Ya, cabang iman kan kira-kira nanti 70-an. Ya nggak tengah-tengah amat, tapi kira-kira di tengah lah istilahnya. Wallahu alam kenapa ditempatkan di situ, mungkin alasannya begitu. Wallahu alam ya. Jadi bukan ditaruh di nomor 1 atau nomor-nomor awal atau di nomor-nomor akhir. Tapi ditempatkan di tengah untuk mempengaruhi sebelumnya dan mempengaruhi setelahnya. Nah, kalau ikhlas itu sendiri ya sejak awal sampai akhir. Bahkan dalam hadis terkait dengan puasa Ramadan, terkait dengan qiyam Ramadan, terkait dengan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa terkait dengan ikhlas itu adalah pada starting point-nya, motif awalnya, dan pada tujuan akhirnya. Rasulullah SAW bersabda ya, man soma Ramadana imanan wahtisaban ya, ufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja ya yang berpuasa Ramadan. Nah, disinilah ya, dengan saya artikan agak bebas sedikit, dengan motif iman dan dengan tujuan mendapatkan yang di sisi Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan
diampuni. Maka dosa-dosanya yang telah lalu, bukan akan ya, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni, nggak pakai kata akan. Saya tadi mau mendelete kata-kata akan tapi malah masuk, ya sudahlah. Di hadis itu Bapak Ibu dan yang semisalnya Rasulullah SAW menekankan tentang dua hal, tentang imanan sebagai motif atau sebagai starting point, sebagai motif atau sebagai starting point atau sebagai titik tolak. Jadi puasa yang starting pointnya atau titik tolaknya atau motifnya adalah iman. Dan puasa yang maksud atau tujuan akhirnya adalah ihtisaban. Jadi ulama menjelaskan bahwa iman itu menjelaskan starting point atau titik tolaknya. Starting point atau titik tolaknya. Dan ihtisaban itu adalah maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya. Nah, yang berpuasa dengan starting point atau motif seperti itu, dengan tujuan seperti itu, maka puasanya itu ghufiralahu, ya, berpotensi ghufiralahu ma taqaddama min dzambihi, mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Seberapa panjang, seberapa banyak diampuni? 1 tahun. 1 tahun, ya, sejak 1 Syawal sebelumnya sampai tiba Ramadan berikutnya lagi. Nah, itu syaratnya adalah starting point-nya atau motifnya, motif yang menggerakkan. Motif yang menggerakkan dan tujuan yang ingin didapatnya. Nah, di situ Rasul menjelaskan bahwa ikhlas mulai dari starting point-nya dan sampai pada ujungnya. Nah, di sini Syekh Zainuddin Al-Malibari mungkin beliau punya dalil juga menempatkan ikhlas pada posisi tengah. Ya, artinya dari awal, tengah sampai akhir semuanya ikhlas. Awal akhir semuanya ikhlas. Gitu ya. Oke ya. Ikhlas itu sendiri bahasa Arab ya. Bahasa Arab yang makna harfiahnya itu adalah memurnikan. Yang bahasa harfiahnya, terjemah harfiahnya adalah apa? Memurnikan. Nah, kalimat memurnikan, Bapak Ibu yang dimaksud Allah, artinya pada setiap kali kita beramal, pada amal kita itu mulai dari start, tengah-tengah berjalan, dan sampai pada ujungnya itu berpotensi tercampur. Berpotensi untuk tercampur macam-macam. Ya. Nah, pekerjaan ikhlas itu adalah memurnikan dari segala campuran itu. Itulah ikhlas. Makanya ini termasuk saya katakan tadi berat. Ya, saya berusaha untuk bisa menjelaskan, walaupun saya yakin yang saya jelaskan yang sekian kecil dari apa yang dimaksud oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Itulah ikhlas. Ya. Oke. Terkait dengan motif atau starting point atau apa tadi, titik tolak ya. Titik tolak. Nah, itu sekarang ada istilah baru Bapak Ibu, istilah baru yang aslinya itu istilah dalam ilmu fisika, lalu dipakai istilah itu dalam ilmu jiwa, ilmu nafas, dan belakangan juga dipakai dalam ilmu tasawuf, ya, dipakai juga dalam ilmu tasawuf. Namanya istilahnya adalah driving force, ya, driving force. Ya. Itu maksudnya begini. Bahwa kenapa orang itu berkata, kenapa orang itu bertindak, atau bahkan kenapa orang itu tidak bertindak atau tidak berkata. Itu ada force, ya, ada satu gaya atau ada satu kekuatan atau ada satu daya dalam dirinya yang mendrive atau menggerakkan dia. Jadi istilah driving force ini aslinya istilah dalam ilmu fisika. Gambar gampangnya saja adalah mobil lah. Kenapa mobil itu bergerak gitu ya? Karena ada yang mendrive, Nah, manusia, kita ini manusia, ini dipakai dalam ilmu jiwa. Kenapa orang itu berkata atau kenapa orang itu bertindak? Bahkan kenapa orang itu tidak berkata dan kenapa orang itu tidak bertindak, ya kan? Dan kenapa tindakan orang itu adalah A atau B atau C sampai Z, bahkan double A, double B, dan seterusnya. Dan kenapa perkataannya seperti itu? Itu ada sesuatu yang mendrive. Ya. Satu force yang mendrive dia untuk berbuat seperti itu. Bicara tentang motif, ikhlas dalam motif atau starting point, atau sesuatu titik tolak dan itu, maksudnya yang mendrive kita untuk berkata, untuk bertindak, atau tidak berkata, tidak bertindak itu harus murni. Bicara ikhlas begitu. Harus murni karena Allah SWT. Jadi kenapa saya berkata-kata, kenapa saya bertindak?
Dan kenapa kata-kata saya seperti ini, kenapa tindakan saya seperti ini, itu yang mendrive, force yang mendrive saya itu adalah sesuatu yang murni untuk Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas dalam motif atau dalam starting point, atau dalam kalau bahasa hadisnya tadi adalah digambarkan namanya imanan. Kenapa orang itu puasa? Karena itu. Oke ya. Nah, kemudian yang paling lazim ikhlas itu dibicarakan dalam konteks tujuan dan maksud yang ingin didapat. Tujuan dan maksud yang ingin didapat. Nah, terkait dengan tujuan ini sering sekali terjadi semacam benturan antara murni karena Allah dengan amal untuk mendapatkan pahala. Murni karena Allah dan amal untuk mendapatkan pahala itu kadang-kadang dibentur-benturkan. Nah, sebenarnya kalau bahasa hadis tadi, man soma ramadhana imanan wahtisaban, itu mestinya nggak usah dibentur-benturkan. Yang penting yang kita target adalah ihtisaban. Ya. Apa itu ihtisaban? Sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa pahalanya, bisa surganya, ya. Bisa Allahnya sendiri gitu ya, bisa Allahnya sendiri gitu ya. Itu nggak usah kita bentur-benturkan. Yang penting ihtisaban. Nahtasibuhu lillah ya. Nahtasibu maksudnya ihtisaban itu kita kalkulasikan, kita hitung, kita kalkulasi, kita hitung, kita perhitungkan. Yang penting kita ingin mendapatkan sesuatu yang di sisi Allah SWT. Yang di sisi Allah bisa pahalanya, sisi Allah bisa takut dari azab dan murkanya, di sisi Allah bisa surga, sisi Allah bisa jauh dari neraka, sisi Allah juga bisa ridho Allah SWT itu sendiri. Ridho Allah SWT itu sendiri ya. Nah, itu mestinya nggak usah dibentur-benturkan. Mestinya nggak usah dibentur-benturkan. Kenapa? Karena kita beramal dengan maksud mendapatkan pahala. Dengan maksud mendapatkan pahala itu juga Allah yang nyuruh, Rasulullah yang suruh. Jadi jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ikhlas. Jangan ya. Karena Allah yang suruh, Rasulullah yang suruh. Oke ya. Jadi jangan dianggap beramal dengan maksud mendapatkan pahala sebagai tidak ikhlas. Enggak, itu Allah yang suruh berbuat begitu, ya kita lakukan. Walaupun kalau kita berbicara tentang tingkatan, ya, seandainya ada tingkatannya, ya mungkin yang beramal dengan maksud murni ridho Allah, dikasih pahala atau tidak itu terserah Allah, yaitu sepertinya itu lebih tinggi tingkatannya. Sepertinya ya. Kenapa saya katakan sepertinya? Karena misalnya kita katakan kita beramal semata-mata hanya karena Allah, bukan karena takut neraka, bukan karena dapat pahala, bukan karena dapat surga, tapi hanya ingin mendapatkan cinta dan ridha Allah. Ya, kenapa saya katakan seperti? Ya karena cinta dan ridha Allah yang hakiki, yang sebenarnya, ya baru kita dapatkan setelah kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala, gitu. Yang hakiki ya di sana, ya. Jadi gitu ya. Oke ya, itu ikhlas ya, ikhlas. Jadi kenapa bahasanya memurnikan? Karena memang pada saat kita start beramal, apapun amal itu, amal bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa tindakan, bahkan bukan tidak jadi berucap, tidak jadi bertindak, itu juga merupakan amal. Itu pasti banyak gangguannya, pasti banyak kalkulasinya, pasti banyak hitungan-hitungannya. Nah, kita berusaha untuk memurnikannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu Bapak Ibu ya. Yang lain-lainnya tidak saya jelaskan ya. Saya cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.